bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi ya bersama penonton pintar, TKI cerdas. Oh ya, gimana nih sahabat semua? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Ya amin, semoga saja selalu dalam keadaan sehat. Nah, setiap kali Yanti bikin video itu pasti info-info seputar TKI ya. Oh ya, kemarin ada sahabat TKI, dia di Taiwan dan dia kerja di Songjiang, Nanjing, Taipei ya. Nah, dia banyak cerita karena dia memiliki masalah dengan kerjaannya gitu dan dia banyak cerita. Dan akhirnya kan dari masalah dia ada dalam video Yanti yang sudah Yanti buat gitu dan Yanti up. Dan dia akhirnya melihat semua video yang dibuat tentang info-info TKI. Dan Yanti terima kasih banget buat ceceknya yang udah mensupport Yanti dan selalu kasih semangat agar Yanti membuat info-info seputar TKI terus. Nah, dalam video kali ini Yanti mau berbagi informasi yaitu majikan bayar apa saja sih untuk memperkerjakan TKI. Nah, kenapa sih terkadang banyak dari sekian majikan itu ketika kita TKI-nya mau pindah majikan itu terkadang dipersulit lah, terkadang tidak boleh lah, ya terkadang ada juga majikan yang memilih lebih baik kita pulang ke Indo. Ya karena seperti apapun itu majikan sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mengambil kita, itu seperti itu. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya ya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jika video ini bermanfaat boleh di share. Nah, langsung saja ya. Majikan bayar apa saja sih untuk memperkerjakan TKI? Yang pertama itu bayar gaji. Gaji sudah pasti karena seperti apapun kita sudah bekerja dan hak kita juga harus mendapatkan gaji. Itu yang harus dibayar oleh majikan. Yang pertama itu gaji. Terus yang kedua, apa saja sih yang harus majikan bayar? Asuransi kesehatan sebesar 60%. Sedangkan kita cuma bayar 30%. Tuh, berarti masih mahalan majikan dibanding kita cuma dibebankan 30%, yaitu kita bayar askes ya. Kalau nggak salah askes itu 300 sekian lah, kalau nggak salah itu sih seperti itu. Nah, selain askes ada juga yang harus majikan bayar. Yang ketiga, asuransi tenaga kerja. Nah, ini asuransi tenaga kerja ini biasanya bagi sektor formal. Yaitu sektor formal itu siapa sih? Yaitu pabrikan, juga jompo gitu ya. Nah, itu yang membayar itu dari perusahaan. Dan perusahaan itu membayar sebesar 70%. Dan asuransi tenaga kerja bagi sektor formal itu TKI-nya dibebankan cuma 20%. Ya bedanya jauh banget kan antara majikan dengan kita. Nah, makanya disitulah terkadang majikan mempersulit kita untuk pindah karena seperti apapun biaya yang majikan keluarkan itu sudah sangat besar. Terus yang keempat yang harus majikan bayar, biaya bulanan yang sering dikenal dengan anting fee. Tuh, bukan hanya TKI saja yang dibebani sebesar 1.500 untuk membayar agensi, tapi majikan juga dikenakan biaya bulanan loh. Makanya sahabat TKI
harus pintar-pintar bekerja dan beradaptasi agar tidak saling merugikan, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan majikan. Itu seperti itu. Terus yang kelima yang harus majikan bayar, klasemen fee. Tuh, ada berapa banyak yang harus majikan bayar? Ada 5. Gaji, askes, astek, tuh kan, klasemen fee, biaya bulanan, ada 5. Sedangkan kita, makanya terkadang majikan itu mempersulit kita untuk pindah, karena seperti apapun majikan juga sudah mengeluarkan biaya, itu seperti itu. Makanya buat sahabat TKI, ketika kita bekerja di luar negeri, khususnya Taiwan ya kita harus siap lah dengan resiko apapun. Ya, dengan resiko apapun yang seperti apa sih? Nah, ketika kita kerja di situ, antara pihak pertama dan pihak kedua tidak melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan, ya sebaiknya kita harus bisa menilai. Karena seperti apapun ya kita harus sudah siap dengan resiko. Itu yang pertama. Nah, dalam video kali ini Yanti hanya bisa berbagi majikan bayar apa saja untuk memperkerjakan TKI. Jadi buat sahabat TKI yang mau pindah, itu kita juga harus memikirkan kedua belah pihak. Ketika itu tidak melanggar hukum, ya kita cobalah bertahan. Nah, ketika kita lagi ada masalah, marilah kita mediasi dengan majikan dan dengan agensi, karena itu jalan yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Pesan-pesan Yanti buat sahabat TKI, gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan waktu dan tenaga untuk hal yang tidak penting, karena itu akan menyakitkan. Salam cerdas dan salam sukses. Semoga pulang membawa kesuksesan. Bye-bye.